generasi dan mungkin saya masih tertebar dalam fisik saya itu masih tertebar di tanah sono tanah sini yang kemudian tumbuh menjadi tumbuh-tumbuhan dan tumbuhan dengan berbagai macam yang kemudian dimakan oleh ibu, dimakan oleh bapak, akhirnya menjadi sari-sari padi yang kemudian menjadi sperma dan ovum, masih diproses lagi, nanti ketemu menjadi janin dan fisik saya mulai ada di alam rahim itu. Kunnya itu sudah sejak azali, tapi untuk menuju kun yang lain itu butuh adanya proses yang luar biasa, macam-macamnya, tingkat-tingkatannya. Di situ ada mekanisme, ada dinamika, ada tata tertib, ada keseimbangan, ada disiplin, ada Nah, pembahasan ini yang menjadi sangat luar biasa. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang kalau dulu saya memahami kun saya kun, Allah bersabda kun, maka jadilah. Jadi ada nilai yang saya pahami itu begitu Allah menghendaki ya ujuk-ujuk ada, gitu kan. Ya kayaknya semua keberadaan, semua wujud, semua eksistensi selain wujud dia yang dia merupakan akibat dan dia merupakan makhluk dan pasti dia itu tidak sempurna sebagaimana kesempurnaan Sang Khalik, dan setiap yang tidak sempurna itu dia butuh adanya proses menjadi menyempurna. Bahkan proses untuk menjadi dia ada itu juga butuh proses gitu ya. Ya gimana ya, semua tentang makhluk ini butuh proses deh, hanya dialah yang tidak butuh proses. Nah, kun menuju kun yang lain itu dihubungkan dengan satu mekanisme yang disebut proses. Maka kemudian pemahaman saya menjadi sangat berubah tentang apa maksud kun kun itu. Dan di dalam kunnya Allah itu kadang-kadang melibatkan makhluk-makhluk yang lain. Misalnya Allah mengkunkan saya, tetapi untuk menjadi kun berikutnya tentang saya itu butuh adanya sebab-sebab yang secara tertib hierarkis sampai ke saya. Misalnya di situ sebab primer yang mendahului saya itu adalah adanya orang tua saya. Nah, kadang-kadang kemudian Allah menggunakan kata ganti bersama, yaitu nahnu atau kami. Ya, kamilah yang menciptakan misalnya. Padahal sumber aslinya yang Maha Pencipta itu ya Allah. Tetapi proses itu, di situ kadang-kadang ada istilah kami dari situ. Dan kalau hal-hal yang kaitannya dengan spiritual, sepanjang yang saya dapati di dalam pembelajaran tafsir, setiap ada istilah kalimat kami selalu bersama wakil-wakilnya. Kayaknya begitu, Mas Marno ya. Mas Marno. Baik Siwo, kita coba break dulu sesaat Siwo ya. Iyalah, aku mau ngopi sih ya. Mau ngopi dulu ya. Jangan lupa itunya Siwo. Kue-kuenya. Aduh. Iya, baik, ya. Monggo Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Magic Listener, nanti kita akan lanjutkan lagi sesi kedua. Dan masih terus sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya, dalam berproses menuju kesejatian diri. Ya, Magic Listener, banyak orang bijak berpendapat lebih baik memberi daripada menerima. Tetapi, tahukah Anda ada hal lain yang lebih baik dari memberi? Kalau belum tahu, Anda bisa menyimak di Friday Spirit bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller You Are a Leader, Life is Beautiful and Cherish Every Moment, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2008 dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, yang mengangkat tema berikan dan lupakan. Pointers Friday Spirit untuk topik Jumat ini sudah dapat Anda download di www.ramakofm.com. Dan Magic Listener, Friday Spirit juga disiarkan di KLOV 107,3 Tasikmalaya, TS 92,5 Makassar,
Klesi 103 Padang, Bintara 89,4 Banda Aceh, Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 Pontianak. Friday Spirit hasil kerjasama Radio Ramako dengan Institute for Leadership and Life Management (ILM). Friday Spirit, inspiring to change your life. Live streaming on www.ramokofm.com. Supported by Internet Provider Central Online. Ramako Magic. Wabah demam berdarah kini mengancam kita semua. Kalau tidak waspada, Anda dan keluarga bisa terserang demam berdarah. Berdasarkan catatan umum, sejak tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari, jumlah pasien yang telah dirawat karena demam berdarah di Rumah Sakit Pasar Rebo itu sebanyak 158 orang, terdiri dari 106 warga DKI dan sisanya adalah pendatang. Ramako Peduli bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Danamon Peduli, Indosat Peduli mengadakan serangan umum terhadap nyamuk demam berdarah di 5 wilayah DKI Jakarta tanggal 1 Maret 2008. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam aksi sosial berantas nyamuk demam berdarah. Partisipasi Anda dapat disalurkan melalui rekening Ramako Peduli BCA Cabang Fatmawati, nomor rekening 07130106615, 07130106615, atau Yayasan Danamon Peduli di rekening Danamon Cabang Menara Bank Danamon, nomor rekening 690000966, 690000966, atau dapat juga melalui rekening Basnas di Bank BNI Syariah, nomor rekening 00915400007, 00915400007. Jangan lupa tuliskan waspada demam berdarah dalam slip setoran Anda. Kepedulian Anda sangat berarti bagi pemberantasan nyamuk demam berdarah. Serangan umum terhadap nyamuk demam berdarah 1 Maret 2008. Persembahan Ramako Peduli bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Danamon Peduli, Indosat Peduli, dan didukung oleh Jam Sostek Peduli, Rumah Sakit Pelni Petamburan, dan Harian Media Indonesia. 105.8 Jakarta. Listen and talk to Ramako 105.8, the magic of Jakarta. Broadcasting from Menara BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Harmony, Jakarta. For marketing information, call 525-7892 or click ramakofm.com. Ramako Magic. segala Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Namaku 105.8, The Magic of Jakarta. Baik, Magic Listener, kita lanjutkan kembali berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Februari 2008. Dan tentunya juga untuk Anda yang bisa mengakses kami melalui Indovision Channel ID 204 di seluruh Nusantara, atau live streaming di www.ramokofm.com.
atau juga di Pontianak melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Anda semua bisa berinteraksi ya dengan menggunakan telepon kami di 021 633 2705 atau juga di 021 633 2706 ya. Silakan. Ya, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah pointer ada 3 SMS yang bisa kita sharingkan nanti. Tapi sebelumnya saya coba terima dulu telepon yang masuk di 633-2705 atau juga 633-2706. Ya, silakan. Oke, sebelum ya, nanti sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan siapa ini? Oh. Halo. Gimana ya Pak ini Pak? Ini Radio Ramako Bapak. Oh, kenapa aku telepon di daerah Jakarta Timur salah semua ya teleponnya? Oke, makasih Pak ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mungkin salah masuk Pak ya. Oke, silakan di 633-2705, 633-2706. Silakan Anda yang ingin sharing dalam berproses menuju kesejatian diri. Ya, sebelum kita terima penelpon, mungkin coba saya bacakan dulu SMS yang masuk, Ciwo. Ini dari, wah ini pertanyaannya dahsyat nih, Ciwo nih. Yang dipilih kan yang gampang-gampang aja. Ya, gampang-gampang ya. Semuanya dahsyat, Ciwo. Ini dari siapa nih? Dari, waduh sayang sekali tidak menyebut. Oh, dari Wida di Rawamangun, Ciwo. Salam untuk Begawan Sheikh Siwo. Wah, dahsyat kan? Sheikh, aku ingin tanya, agama yang paling benar adalah Islam. Jika menganut taat agama ini, ujungnya adalah surga. Bagaimana dengan pemeluk agama lain yang teguh dan yakin dengan agamanya? Apakah ujungnya juga surga? Makasih dan salam. Gitu dari Wida. Terima kasih Mbak Wida pertanyaannya ya, atau sharingnya malam hari ini. Dan yang berikutnya SMS dari ini siapa ini? Dari sebentar sih, wah agak panjang ini. Dari Warman di Gambir. Assalamualaikum. Selamat malam Siwo. Saya ingin bertanya, apa benar syariat Islam itu sifatnya simbolik? Sholat, zakat, puasa, haji. Jika iya, apa arti berdirinya dalam sholat, ruku, sujud, duduk dan salam? Terima kasih atas jawabannya. Itu yang kedua. Dan satu lagi dari Medi di Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Siwo, manusia terbisik oleh iblis. Dan apakah iblis mempunyai kekuatan untuk membisiki manusia? Ini agak bingung saya mau bacanya. Siwo, bisa ditangkap Siwo ya pertanyaannya ya? Oke. Baik, silakan di 633-2706, 633-2705, 633-2706. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Mas Din di Bekasi. Mas Din, silakan Mas Din. Ya, langsung saja ya. Assalamualaikum Mbah Siwo. Waalaikumsalam Mbak Din. Langsung saja singkat. Saya ingin di-sharingkan mengenai biodata Imam Ali Karramallahu wajah dari beliau lahir hingga beliau wafat. Itu saja, Siwo. Baik, terima kasih. Iya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Din atau Mbah Din sekarang gelarnya yang baru ya. Yang lainnya silakan. 2 telepon terakhir saya tunggu di 633-2705, 633-2706. Juga tentunya Anda yang bisa live streaming atau juga melalui Indovision channel ID 204 atau yang berada di Pontianak ya, melalui Mitra Mahardika Katulistiwa 102,6 FM Pontianak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa ini? Bogi. Dengan Bogi. Nah, Bogi. Mas Bogi di mana? Di Klender. Di Klender. Silakan dipersingkat pertanyaannya, Mas. Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya ini, Siwo. Tanya tasawuf batin ada apa enggak? Apa? Apa Mas Bogi? Batin. Tasawuf batin. Ada atau tidak gitu? Ya, apa ada tidak? Sama tanya ini tentang pikiran Allah itu artinya apa? Gimana? Zikiran Allah. Zikiran?
Hu Allah. Hu Allah, artinya apa begitu? Ya. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar sih, Bu ya? Iya, bisa. Oke, monggo. Satu lagi silakan, 633-2705, 633-2706. Coba. Wah, katanya tidak ada sih. Sudah banyak kok. Sudah banyak ya. Saya kira sampai jam 12 malam sih, Bu. Enggak ya? Monggo sih, Bu. Monggo. Ih, saya ambil. Monggo silakan Mas Sen Sari. Monggo. Badai camping sih, Bu. Dimulai dari yang on air dulu. Ya, karena acara kita kan on air. Jadi mohon maaf ya, yang SMS nanti di belakang. Dari Mas Din, mohon disaringkan biodata tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari lahirnya hingga wafat. Wah, ini ya dongeng ini Mas Din, jadinya dongeng ini nanti. Bisa untuk pengantar tidur kali. Ya. Kurang lebih begini aja ya, yang aja. Pos-pos ya, sangat menarik saya. Yang pertama begini, yang paling menarik saya pertama dari biografi tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Itu yang pertama, bahwa sepanjang yang saya tahu dari pelajaran sejarah itu, beliau adalah satu-satunya manusia di jagat raya ini yang lahirnya di dalam Ka'bah. Nah, kisahnya ibundanya beliau itu namanya Fatimah, itu pas beliau tawaf kemudian merasakan akan melahirkannya di situ, kemudian dipapah sama sang Rasul Muhammad SAW ke dalam Ka'bah dan beliau melahirkan. Jadi dukun bayinya atau perawatnya itu sang Rasul itu. Nah, Fatimah itu adalah istrinya Abu Thalib, dan Abu Thalib itu merupakan pakdenya Nabi Muhammad SAW. Ya begitu. Itu kayaknya cukup menarik saya dalam mempelajari biografi atau biodata beliau. Satu. Kemudian yang kedua, beliau itu putra dari Abu Thalib, tapi kemudian dititipkan kepada keluarga Muhammad dan Khadijah, sehingga Ali kecil itu menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Nah, itu kaitannya bahwa yang mundar-mandir dari rumah ke Gua Hira pada saat Rasulullah sering sering di Gua Hira itu yang mundar-mandir menjadi kurir dari sang suami dan sang istri, atau mungkin ngirim kalau bahasa sekarang kali ya, ngirim rangsuman, mungkin begitulah. Itu Ali kecil ini. Nah, di sini ada yang menarik, bahwa pada saat ayat pertama turun itu di sana ada dua orang, yaitu yang satu Muhammad dan yang satu Ali, sehingga juga merupakan orang pertama yang dia mengetahui tentang dekret diutusnya, diwisudanya Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Saya lupa lagi. Sebelum itu, dalam sejarah yang saya pelajari juga ada yang menarik, bahwa Ali itu nama yang pemberian dari orang tuanya, itu namanya Haidar. Tetapi pada saat beliau lahir di Mekah itu langsung diberi nama oleh Rasulullah dengan nama Ali, dan beliau dalam sejarah yang saya baca itu beliau mengatakan bahwa si sang bayi ini diberi sebuah nama yang nama itu belum pernah dipakai oleh siapapun di seluruh penjuru manusia yang ada pada saat itu. Ada dua nama pertama
yaitu nama Muhammad yang tidak pernah ada sebelum dipakai oleh Muhammad, dan nama Ali ini juga nama pertama yang belum pernah ada yang memakai sebelumnya, dan diberikannya kepada Ali gitu ya. Meskipun nanti kayaknya yang lebih tersosialisasi nama beliau itu nama Ali ini, meskipun beliau juga punya nama Haidar. Ya, itu nama dari orang tuanya. Sementara nama Ali itu nama dari Rasulullah SAW. Terus pada masa-masa Rasulullah masih di awal-awal dakwahnya ya paling tidak 3 tahun pertama kan di sana ada kontras, sehingga Rasulullah dalam berdakwah itu memilih-milih orang, atau istilahnya dakwah dengan sir, dakwah dengan sembunyi-sembunyi, ada istilah seperti itulah. Meskipun kadang-kadang dipermasalahkan juga istilah itu, berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, itu yang menjadi pintu masuk orang-orang yang mau menemui Rasulullah, itu pintu masuknya lewat pemuda Ali ini. Belum pemuda sih, masih kecil sebetulnya. Umurnya masih belum sampai 20 tahun, masih puluhan belasan tahun. Tapi beliau sudah ditugasi sebagai security dari sang bapaknya, bapak angkatnya ini, sang Rasul. Itu cukup menarik. Terus apalagi ya, langsung saja karena waktunya singkat, tidak kalah menariknya pada saat beliau wafat, yaitu bahwa beliau sudah tahu, antara lain juga dikasih tahu oleh Rasulullah pada saat beliau masih hayat, masih sugeng, masih hidup, bahwa ada seseorang yang disebutkan namanya dan disebutkan tempatnya, kejadiannya bagaimana, bahwa dialah yang akan membunuh kamu, Ali, gitu kan. Dan itu yang mengetahui bukan hanya Sayyidina Ali saja tentang apa yang akan terjadi yang sudah diprediksi oleh sang Rasul itu. Kita semua tahu bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah siapa, lupa saya malah ya, Abdurrahman bin Muljam. Saya lupa deh, kayaknya itu deh, tapi saya lupa. Abdurrahman bin Ibnul Muljam, kayaknya itu ya. Nah, yang menarik begini, ada salah seorang sahabat dekat Sayyidina Ali yang mengusulkan kepada beliau, kurang lebih begini, kan yang akan membunuh engkau nanti itu kan Ibnul Muljam itu, kenapa enggak engkau bunuh sekarang? Dibunuh dulu aja biar dia yang nggak bunuh engkau gitu. Tapi kurang lebih dengan bahasa bebas saya, bahasa pemahaman saya, maksud saya bahwa beliau menjawab bahwa ya kalau bukan dia yang membunuh aku, lalu siapa, gitu kan. Nah, itu pembahasannya menarik nanti karena di sana ada istilah bahwa beliau sedang menjemput ajal, tapi yang ajal musamma. Dan ini ada dibahas bahwa ada ajal yang biasa, tapi ada ajal yang top, itu namanya ajalun musamma. Dan kalau kematian saya dari sebab-sebab lain, itu tidak menjadi ajal musamma. Tapi kalau kematian saya yang melalui Abdurrahman Ibnul Muljam itu adalah ajal yang musamma bagi beliau. Kurang lebih seperti itulah. Dan beliau ditikam dari belakang pada saat beliau sedang melakukan sholat subuh sebagai imam di masjid Kufah pada saat itu. Kufah itu di daerah Irak sekarang. Ya, jadi dan pada saat beliau mengutarakan wasiat-wasiatnya dan pesan-pesannya, antara lain mengatakan bahwa jangan kau sakiti pembunuhku, tetapi terapkanlah hukum sebagaimana hukum yang berlaku. Jangan ada dendam di antara kalian. Kurang lebih seperti itu. Anehnya lagi dalam riwayat itu, sang pembunuh itu seorang Muslim yang mungkin kalau dilihat secara fikih gitu ya, itu taatnya
luar biasa. Dan dalam sejarah diceritakan bahwa Ibnul Muljam itu juga hafizul Quran. Jadi orang yang hafal Al-Quran yang membunuh Sayyidina Ali itu. Kurang lebih itu aja, Mas Din. Nanti bisa dilanjut deh di HP FM. Kemudian Mas Bogi di Klender, apakah ada tasawuf batin itu? Saya tidak bisa menjawab ini sebelum saya mendapatkan apa definisi dari tasawuf batin. Menurut saya tasawuf itu sudah hal-hal yang menyentuh kepada nilai-nilai batiniah, nilai-nilai spiritual. Jadi masuk, menyelam, bila perlu habis menyelam langsung terbang di balik hukum-hukum dan perintah-perintah dan ajaran-ajaran agama ini, dan dia selami ke makna-makna yang mendalam. Itu nanti dunia itu disebut sebagai tasawuf. Jadi tasawuf pasti menyentuh hal-hal yang sifatnya hal-hal yang batin. Nah, nanti ada lebih serius lagi istilahnya yang disebut sebagai satu kelompok yang orang-orang di situ disebut sebagai para arifin. Ada yang memakai istilah dengan sufi dan ada memakai istilah dengan arif. Ada tasawuf dan ada arifin, kurang lebih seperti itu. Terus, mungkin salah satu yang ada di dalam tradisi tasawuf itu ada zikir, ya. Zikir dalam makna mengulang-ulang kalimat suci. Dan di situ ada juga misalnya salah satu komunitas tasawuf yang memakai formula zikir itu dengan hu Allah. Nah, maknanya ini kayaknya sesuatu yang sesuatu yang tidak mudah untuk dijabarkan. Jadi saya menjawab saja dengan saya belum tahu. Tapi intinya di situ adalah sebuah formula dalam rangka mendoktrin spiritual kita untuk kita menggeser ego kedirian itu sedikit demi sedikit dengan memasukkan ego ketuhanan agar ego dirinya menjadi meningkat, mendekat kepada ego ketuhanan. Kurang lebih seperti itu yang sedikit saja, dan saya mohon maaf mudah-mudahan tidak puas dan waktunya semakin mepet. Saya langsung ke SMS. Yang pertama Mbak Wida di Rawamangun. Ini mau apa lagi nih ya? apa tadi ada begawan. Begawan itu adanya di sono, tapi nggak apa-apa ya. Apapun namanya kan tidak merubah esensi apa-apa. Boleh, tapi jangan yang berat-berat. Ya ringan-ringan aja. Biasa-biasa aja, enjoy, kita kan temen gitu. Begini, kalau agama Islam, agama yang benar itu Islam dan ujung-ujungnya surga. Bagaimana dengan pemeluk dan yakin dengan agama lain? Apakah juga ujung-ujungnya surga? Yang pertama saya garis bawahi bahwa ujung-ujungnya dari orang beragama itu bukan surga, Mbak. Surga itu masih dalam rangka proses. Jadi ada lagi yang lebih tinggi dari surga. Atau mungkin disebut surga tingkat paling tinggi gitu kali biasanya. Tetapi sepanjang yang saya tahu surga itu masih sesuatu sarana dalam rangka memproses kesempurnaan manusia. Ada yang jauh lebih tinggi dari sekedar surga. Bagaimana dengan pemeluk agama lain? Ya, mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada orientasi hasil atau sekedar orientasi predikat. Ada orang yang punya predikat agama A, ada agama B, ada bahkan orang yang belum mengenal agama tapi sepanjang yang saya tahu, siapapun orangnya yang dia selalu berproses ke arah Tuhan dari jalan manapun, asal dia berproses terus, konsisten dalam berproses, ya nanti ujung-ujungnya sama, yaitu Tuhan, bukan surga, Mbak. Kalau surga masih kurang, gitu ya. Manusia surga itu bisa kita temukan di dunia, tapi ada manusia, bahkan manusia ilahiyah itu juga bisa kita temukan di dunia, dan manusia ilahiyah itu jauh berjuta-juta kali dibandingkan harga sebuah surga. Itu terima kasih Mbak Wida. Mudah-mudahan tidak puas. Masuk ke Mas Wawan di Gambir. Syariat. Benarkah bahwa syariat Islam itu simbolik? Jika iya, lalu apa arti rukuk, sujud dan seterusnya, dan lain-lain dan sebagainya? Sepanjang yang saya tahu, syariat itu mengandung makna simbolik, ya, tapi bukan hanya simbolik.
Jadi juga mengandung esensi tertentu, mengandung satu substansi tertentu, mengandung satu nilai-nilai ajaran-ajaran tertentu, mengandung gizi-gizi tertentu, meskipun juga ada nilai simboliknya. Gitu. Jadi jawabannya, apakah dia mengandung simbolik? Ya. Nah, bukan berarti kalau saya menjawab ya, kemudian berarti saya mengerti makna dari simbol-simbol itu. Seperti kenapa kalau takbiratul ihram mesti mengangkat tangan, kenapa kalau subuh mesti 2, kenapa kalau haji itu mesti ada tawaf, ada mencium hajar aswad, dan seterusnya, kenapa mesti ada lempar jumroh, gitu ya. Saya sangat mempunyai keyakinan, kesimpulan bahwa itu juga mengandung, berfungsi sebagai simbolik. Jadi merupakan lambang-lambang yang dibalik itu ada nilai-nilai tertentunya bagi orang yang serius masuk dan menyelam ke dalamnya. Tetapi kalau saya ditanya, ruku itu menyimbolkan apa? Jawabnya mudah, saya belum tahu. Sujud menyimbolkan apa? Itu juga saya menjawabnya mudah karena saya belum tahu. Kemudian kenapa mesti mencium hajar aswad? Kenapa mengelilingi Ka'bah? Kenapa mesti melempar batu itu, lempar jumroh gitu misalnya? Itu saya juga belum tahu. Pokoknya kalau pertanyaan gini saya jawabnya jadi mudah karena jawabannya cukup dengan saya belum tahu. Dan saya mohon maaf kepada Mas Wawan, Mas di Gambir ini ya, Mas Wan tadi. Dan saya yakin tidak puas karena mestinya jawabannya nggak gitu dong. Tapi saya mau jawab apa memang saya belum tahu. Ketiga, SMS yang ketiga dari Mas Medi di Bekasi. Apakah iblis punya kekuatan untuk membisiki manusia? Sepanjang yang saya tahu ya, dia punya kekuatan itu. Meskipun dia tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa. Beda dengan iblis manusia. Kalau manusia yang sudah mempunyai sifat-sifat iblis, dia mempunyai kekuatan untuk memaksa. Tapi kalau iblis yang aslinya, itu dia bisa memprovokasi tapi tidak bisa memaksa. Kalau manusia iblis kadang dia kadang punya pasukan, dia banyak punya uang, mungkin dia cantik, mungkin dia tampan, dia bisa memaksa orang dengan kekuatannya, dengan kecantikannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya dan lain-lain. Itu manusia iblis. Jadi manusia iblis jauh lebih berbahaya daripada iblis itu. Habis sudah tugasku selesai. Ya, gimana Mbak? Sebetulnya bukan tugasku, tapi dipaksakan menjadi tugasku. Oh gitu ya Mbak? Iya. Oke, kita harus mengakhiri acara berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini Siwo. Insya Allah minggu depan kita kembali ketemu ya Siwo ya. Jadi, kami jadi. Monggo Dimas. Kepada seluruh listener, setelah dan kebesaran namaku, semoga kalian diberkahi, semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, penghambaan dan berkah. Dan tidak lebih, tidak kurang, seperti biasa, mohon maaf dan terima kasih. Monggo. Ya, Siwo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat dan Magic Listener. Kita akan kembali ketemu nanti Kamis depan ya, di jam dan waktu yang sama. Tentunya kita sharing kembali dalam berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat. Saya Indra Samuda mau diri saat kita akhiri berproses